Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi lebih lanjut, yaitu tentang struktur bumi dan dinamikanya. Nah, tahukah kalian bahwa bumi ini sudah cukup tua umurnya? Berapa usia bumi? Banyak teori yang mempelajari tentang bumi. Namun tetap, apapun teorinya, bumi memiliki 3 lapisan. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada litosfer, dan yang ketiga ada hidrosfer. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang litosfer dan hidrosfer. Ngomongin tentang litosfer, dalam video pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan bahwa litosfer itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu ada kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Perlu kalian ketahui, bagian kerak bumi dan mantel bumi bagian atas itu menyusun lempeng. Lempeng dapat bergerak di lapisan ini. Lempeng bumi jika melakukan pergerakan itu bisa menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan juga tsunami. Oke, kalian simak ya pembelajaran Ibu sampai akhir. Litosfer berasal dari kata litos yang berarti batuan dan sphaira yang berarti lapisan. Dengan demikian, litosfer dapat diartikan sebagai lapisan batuan yang ada di bumi. Litosfer diartikan juga sebagai seluruh bagian padatan bumi. Dalam mempelajari lapisan litosfer, kita perlu memahami mengenai teori tektonik lempeng. Permukaan bumi terlihat tidak rata dan tersusun atas relief-relief yang disebabkan karena adanya tenaga yang membentuk bumi. Terdapat 2 jenis tenaga yang membentuk bumi, yaitu tenaga eksogen dan tenaga endogen. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi seperti sedimentasi dan erosi. Adapun tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan bumi mengalami patahan atau lipatan seperti vulkanisme, seisme, dan tektonisme. Pertama, ada teori pergerakan benua. Teori ini menyatakan bahwa pada zaman dahulu, sebuah benua di bumi menyatu membentuk sebuah daratan yang sangat luas. Kemudian, sekitar 200 juta tahun lalu, benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan. Yang kedua, ada teori pergerakan dasar laut. Teori ini menjelaskan bahwa di bawah kerak bumi tersusun material yang panas yang memiliki massa jenis rendah. Dengan demikian, material tersebut dapat naik ke punggung kerak samudra. Yang ketiga, ada teori tektonik lempeng. Teori ini menyatakan bahwa kerak bumi dan sebagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian tersebut dinamakan lempeng. Lempeng tersebut bersifat plastis dan dapat bergerak. Pergerakan lempeng dapat mengakibatkan gempa bumi dan gunung berapi. Resiko yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut cukup besar. Yang pertama ada gempa bumi. Batuan pada lempeng mengalami perubahan bentuk secara perlahan dalam jangka waktu tertentu. Batuan tersebut ketika mengeras dan menegang, maka energi potensialnya terus bertambah. Lempeng ketika bergerak atau patah, maka akan terjadi pelepasan energi. Energi tersebut memunculkan getaran yang merambat yang disebut dengan gempa bumi. Selanjutnya adalah gunung berapi. Naiknya magma ke permukaan menyebabkan erupsi. Erupsi terjadi pada gunung berapi. Magma yang keluar dan mengalir di permukaan bumi saat terjadi erupsi disebut dengan lava.
Gunung berapi juga memiliki lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncaknya yang disebut dengan kawah. Saat erupsi terjadi, magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Selanjutnya adalah tsunami. Tsunami adalah gelombang besar yang terbentuk akibat gempa bumi, longsor, letusan gunung berapi, atau peristiwa lainnya di laut. Proses terjadinya tsunami adalah berawal dari gerakan vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan ini menyebabkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba sehingga menyebabkan keseimbangan air di atasnya terganggu dan terjadi suatu aliran energi air laut. Yang terakhir adalah hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros yang artinya air dan sphaira yang artinya selimut. Dengan demikian, hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Semua anggota makhluk hidup di alam semesta membutuhkan air. Apakah air yang tersedia di bumi akan habis bila digunakan secara terus-menerus oleh makhluk hidup? Air memiliki siklus air dan siklus hidrologi. Siklus ini akan terjadi secara terus-menerus. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan air oleh cahaya matahari atau evaporasi. Titik-titik air akan naik ke atas dan membentuk awan pengembunan yang disebut dengan kondensasi. Awan tersebut akan bergerak oleh embusan angin dan membentuk awan hujan. Awan yang terkumpul dan tidak mampu menampung air evaporasi, maka titik-titik air akan jatuh yang dikenal dengan proses turun hujan. Siklus ini akan terjadi berulang-ulang dan terus-menerus. Aliran air jika berlebih maka akan meluap ke daratan. Luapan ini disebut dengan banjir. Banjir berasal dari luapan penyimpanan air, baik itu danau, waduk, maupun sungai yang tidak mampu menampung jumlah air yang sangat besar. Baik, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.